Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama. Dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya, karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama, serta menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagine High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Kita telah belajar banyak dalam beberapa dekade terakhir tentang otak manusia dan kapasitas diri kita untuk pembelajaran secara berkelanjutan. Kemajuan kajian psikologi dan neuroscience secara fundamental telah mengubah cara kita memahami bagaimana remaja berkembang menjadi orang dewasa yang mampu, mandiri, dan percaya diri. Dengan memahami dan menerapkan dasar-dasar ilmu perkembangan otak manusia, kita sebenarnya dapat memberdayakan kaum muda untuk menjadi agen bagi pembelajaran mereka sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng terkait sains pembelajaran remaja dengan Sabikotul Husna. Silakan Mbak Sabik untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Anwari. Saya Sabi, bidang saya di psikologi, khususnya neuropsikologi, atau kalau di sini biasanya disebut dengan biopsikologi. Oke, kesibukan saat ini karena masih pandemi, saya bersamai adik-adik mahasiswa, dosen di UIN Sunan Kalijaga, tapi karena pandemi ya kegiatannya secara online. Kita akan mencoba memulai obrolan kali ini dengan seperti apa sebenarnya atau bagaimana remaja belajar dan tumbuh dari perspektif bidang yang Mbak Sabik pelajari dan dalami. Mungkin di sini saya sharing sebatas pengetahuan saya ya saat ini dalam memahami konteks anak didik remaja di tingkat SMA pada khususnya apa sih yang perlu kita pahami khususnya bagi para pendidik itu sendiri. Kalau dalam konteks neuroscience yang lebih luas ya, kalau neuropsikologi itu sebetulnya lebih khusus lagi untuk memahami proses mental dan perilaku yang lebih ke bukan perilaku normal, tapi kalau neuroscience itu bagaimana kita melihat penalaran proses mental berkaitan dengan perilaku secara umum, manusia pada umumnya. Nah, dalam konteks remaja kita perlu tahu bahwa perkembangan otak manusia itu mengalami fase-fase tertentu. Dan di fase remaja sebetulnya ada sebuah fase perkembangan yang perlu kita ketahui apa konsekuensinya. Karena tidak semua dari kita paham bahwa otak kita sebagai sesuatu yang menjadi sistem pusat kontrol bagaimana kita berperilaku, berpikir, itu mengalami fase-fase tertentu dalam konteks perkembangannya. Nah, kita tahu bahwa perkembangan yang paling pesat itu memang ketika individu itu berusia 2-3 tahun. Biasanya usia 6 tahun itu otak manusia telah berkembang sampai 90%. Nah, sisanya 10% itu berkembang ketika individu itu memasuki usia remaja. Nah, usia remaja kalau dalam konteks SMA itu biasanya usia berapa ya, Mas Anwari? Mungkin 16 sampai 18 ya. Benar. 16, 17 18. Nah, itu biasanya masuk ke kategori middle adolescence dan late adolescence ya. Nah, di situ ada beberapa hal yang dari riset-riset neuroscience terkini kita bisa paham bahwa ada perkembangan tertentu yang terjadi di sistem otak remaja itu yang membuat remaja bersikap atau memiliki persepsi tertentu yang tidak sama dengan misal
fase anak-anak maupun fase dewasa. Jadi remaja perlu dipahami dengan karakteristik tersendiri sesuai dengan perkembangan emosinya, perkembangan sistem kognitifnya, dan juga perkembangan fisiknya tentu saja. Karena itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita membersamai para remaja ini di konteks sekolah dan juga konteks aktivitas sehari-hari. Nah, mungkin nanti akan lebih detail, tapi secara general seperti itu. Yang perlu diketahui adalah ada karakteristik tersendiri yang sedang terjadi di level perkembangan sistem otak remaja, yang itu akan berpengaruh pada bagaimana remaja itu bersikap, bagaimana remaja itu memiliki persepsi di setiap aktivitas dan lingkup keseharian mereka. Tentang karakter remaja yang bisa kita lihat dari perkembangan ilmu neuroscience dan brain development, sebenarnya apa implikasinya informasi yang kita dapat tadi untuk dunia pengajaran? Oke, pertanyaannya menarik ya dan sangat penting untuk kita diskusikan sebetulnya. Semoga dengan adanya diskusi ini lebih banyak lagi teman-teman kita bisa paham tentang ini. Jadi ada beberapa hal yang menarik dan memberikan implikasi terhadap pemahaman kita saat memandang remaja sebagai anak didik. Jadi kalau di neuroscience itu beberapa hal yang mungkin tidak banyak awam tahu, bahwa pertama adalah otak manusia itu terus berubah, terus berkembang. Apalagi dalam konteks fase remaja, otak itu di beberapa region atau bagian otak itu sedang mengalami perkembangan tertentu. Nah, tentunya ketika kita membicarakan tentang sistem otak, mental proses kognisi, kita tetap berpijak pada bahwa segala sesuatunya itu tidak merupakan sebagai faktor tunggal ya. Dalam konteks ini biasanya, yang sebelum saya sampai ke pembahasan selanjutnya, neuroscience itu biasanya disalahartikan sebagai sebuah rumpun yang determinis. Artinya neuroscience dianggap mengklaim bahwa segala sesuatunya itu absolut dari sistem biologi atau gen, hanya gen saja yang menentukan sebuah perilaku atau atau beberapa hal yang tampak ya, salah satunya perilaku dan juga bagaimana individu memberikan persepsinya. Padahal neuroscience itu sebetulnya sangat apa ya istilahnya, sangat dia bisa untuk kita artikan sebagai sesuatu yang bisa berjalan beriringan dengan beberapa ilmu atau beberapa rumpun, sehingga pendekatannya lebih resiprokal. Artinya adalah ketika kita memahami konteks beberapa hasil penelitian neuroscience, itu merupakan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan secara interdisipliner. Artinya tidak memandang sistem kognisi, sistem atau struktur otak itu menjadi satu penjelasan tunggal tanpa mengaitkan dengan faktor misal lingkungan, faktor perkembangan lainnya, prenatal atau postnatal. Jadi tadi ya, memahami pertama otak manusia itu sebetulnya berkembang sepanjang waktu dalam konteks beberapa fase. Itu artinya tentunya itu bisa juga bertalian dengan bagaimana individu-individu itu menjalani kehidupan. Satu individu dengan individu lainnya pastinya berbeda-beda ya, karakteristik lingkungannya dan lain sebagainya. Kemudian hal kedua yang mungkin cukup menarik untuk kita tahu dari riset-riset neuroscience terkait dengan khususnya teenage brain ini adalah perubahan otak, perkembangannya itu tidak selesai dalam waktu sekejap saja. Jadi bahkan dalam level sistem perkembangan otak remaja itu mulai dari paling awal itu usia 11 tahun sampai akhir 20 tahun itu terus berkembang. Nah, bayangkan perkembangan pastinya memberikan konsekuensi tersendiri ya terhadap bagaimana individu itu berperilaku dan memiliki persepsi. Nah, salah satu yang paling menarik untuk kita ketahui tentang teenage brain ini adalah dalam sistem otak remaja ada sebuah region atau bagian, kalau secara ilmiah kita sebut prefrontal cortex. Mungkin secara awam adalah ini sebuah bagian otak, struktur otak yang biasanya berkaitan dengan bagaimana kontrol perilaku itu terjadi. Kontrol perilaku itu biasanya meliputi bagaimana individu itu merencanakan sesuatu atau
menganalisis ketika menemui sebuah stimulus atau menghadapi sebuah masalah, maka dia bisa merencanakan problem solving. Nah, region otak yang dinamakan prefrontal cortex ini di fase remaja itu sedang berkembang. Nah, berkembangnya ini belum sempurna. Maka dari itu konsekuensinya remaja biasanya depend pada bagian otak atau struktur yang lain. Di sini kita mengenal sebuah istilah ilmiah, ada bagian otak yang dinamakan amigdala. Nah, amigdala ini biasanya digunakan oleh sistem otak remaja untuk merumuskan respon secara instingtif atau merumuskan atau membuat perencanaan respon yang seketika. Jadi karena sistem region yang digunakan atau yang berfungsi untuk merumuskan pemecahan masalah, merencanakan segala sesuatunya, mengukur resiko, membuat keputusan dan lain sebagainya itu belum berkembang secara sempurna, maka sistem kognisi remaja biasanya bertumpu pada amigdala tadi yang biasanya membuat remaja lebih cenderung bersikap secara instingtif, tidak berpikir terhadap resiko jangka panjang. Nah, itu tentang konteks gimana riset-riset neuroscience salah satunya mau menjelaskan mengapa remaja biasanya perilakunya impulsif, risk taking behavior banget dia si remaja ini dibanding misal orang dewasa ataupun anak-anak. Ya karena ternyata dalam konteks perkembangan struktur otak dan sistem kognisinya ada beberapa fase perkembangan yang belum sempurna atau bahkan sedang terjadi. Satu, pandangan umum oleh mayoritas orang terhadap neuroscience yang masih terlalu dikaitkan dengan intelijensia dan genetis, yang implikasinya mungkin bisa kita lihat bagaimana pendidikan treat yang namanya kecerdasan. Kedua, brain development pada level remaja. Bisakah kita melihatnya bahwa remaja sedang searching for identity? Iya. Saya setuju banget Mas Anwari. Jadi yang pertama tadi ya pandangan kekeliruan mungkin stereotyping ataupun pemahaman yang belum sempurna bahwa neuroscience seolah-olah menjadikan pandangan terhadap warisan neurologis itu menjadi satu-satunya yang akan menentukan segala sesuatu, misal intelijensi dan lain sebagainya. Nah, publik kadang mengartikan ini menjadi sesuatu yang sangat determinis, dan kalau sudah di posisi seperti ini, neuroscience bisa dijadikan pandangan yang sangat reduksionis, yaitu hanya menyoroti fungsi otak dan lain sebagainya, fungsi gen dan lain sebagainya sebagai penentu satu-satunya, padahal tidak demikian. Dalam konteks tadi ya, melihat perkembangan otak remaja saja, perkembangannya itu belum dikatakan sebagai otak yang sempurna. Nah, ketika kita memahami itu kan berarti proses misal mulai dari anak-anak hingga remaja ya, ada sesuatu yang tidak hanya kognisi yang memberikan peran untuk seorang individu misal berperilaku tertentu atau mempersepsikan segala sesuatunya dengan persepsi dia. Artinya sebenarnya neuroscience itu perspektif dan rumpun ilmu yang berprinsip pada landasan dasar. Setiap individu itu memiliki sistem operasi yang kompleks pada level sosial, level kognitif, level neural, dan pada akhirnya kita perlu memahami bahwa ada interaksi yang sangat dinamis di situ antara gen disposition, lingkungan, proses bagaimana agen-agen di lingkup anak-anak dan remaja yaitu orang tua, pendidik itu memberikan fasilitas atau membersamai mereka tumbuh. Jadi semoga adanya riset-riset neuroscience di sini. Neuroscience itu juga ada subnya ya, misal social neuroscience, cognitive neuroscience. Di situ riset itu dibangun tidak dalam satu disiplin saja, tapi multidisiplin, interdisiplin. Artinya ketika membuat sebuah penelitian tentang bagaimana remaja, misal remaja berkebutuhan khusus memiliki proses belajar tersendiri. Nah, itu tidak neuroscience saja yang yang dibedah, tapi neuroscience bersama misal
social psychology atau neuroscience bersama developmental psychology itu bersama-sama membedah fenomena itu. Jadi hasil dari riset itu perlu dipahami sebagai hasil dari interdisciplinary riset. Nah, kemudian yang kedua tadi yang tentang konteks perkembangan remaja lebih khusus bisa diartikan searching for identity, iya. Karena remaja itu tadi karena proses perkembangan otaknya sedang dalam konteks tahap perkembangan menuju otak yang sempurna sepenuhnya tapi belum, maka dia memang cenderung untuk mencari sensasi-sensasi, pengalaman-pengalaman beresiko, sangat tertarik dengan hal-hal yang mungkin bagi dirinya berkaitan erat dengan yang namanya reward system. Jadi di sistem otak remaja itu juga diteliti tentang mengapa remaja itu sangat peduli dengan penghargaan teman sebaya atau peer. Dia ingin diterima di situ karena reward system dia yang paling kuat itu memang melihat teman sebaya atau peer itu sebagai kelompok yang memberikan penghargaan paling tinggi. Jadi biasanya kan kita ngelihat perilaku remaja itu cenderung kalau sama orang tua cuek, mungkin kalau sama guru biasanya kadang ada sebagian yang memiliki masalah komunikasi atau apa, tapi kalau sama peer mereka merasa seia sekata mereka lah yang bisa memberikan penghargaan paling memuaskan untuk dirinya. Nah, itu sebenarnya banyak riset interdisiplinari di situ membedah fenomena itu dari social neuroscience, dari biopsikologi, cognitive neuroscience, karena di neuroscience sendiri, neuroscience itu kan payung besar ya. Nah, di bawahnya itu ada subrumpun yang ketika diimplementasikan di riset itu akan memperkaya wawasan kita dalam konteks memahami fenomena. Remaja dan labil, melihat fenomena ini adakah contoh atau penjelasan terkait bagaimana sekolah khususnya SMA setingkat untuk bisa melakukan pendekatan atau bridging antara remaja dan karakternya dengan proses pembelajaran di lingkungan sekolah maupun di kelas? Oke, menarik sekali ya, karena sebetulnya goal dari riset-riset interdisciplinary neuroscience itu agar bagaimana hasil itu bisa digunakan sebagai tool untuk kebijakan pendidikan secara aplikatif. Jadi goal utamanya itu adalah membuat bagaimana organisasi-organisasi dan institusi pendidikan itu bisa menerapkan yang namanya science-based education policy. Jadi membuat policy, membuat kebijakan edukasi pengembangan pendidikan berdasarkan science atau hasil riset terbaru yang interdisiplinari tadi. Nah, permasalahannya adalah neuroscience sendiri kalau dalam konteks di Indonesia. Di Indonesia itu sangat terbatas multidisciplinary, interdisciplinary riset. Kalaupun ada itu di higher education dan mendeliver hasil-hasil interdisciplinary riset di luar higher education itu masih sedikit ya. Artinya bagaimana memberikan informasi tersebut terhadap pemangku kebijakan dan juga para pendidik di level misal primary school, SMP, SMA. Itu juga sepertinya di negara kita masih masih menuju ke arah itu. Bahkan dalam level saya pernah melihat beberapa dokumentari video dalam level negara-negara luar, mereka sebetulnya ingin merancang sebuah pendekatan agar interdisciplinary perspektif tentang social neuroscience, psikologi dan lain sebagainya itu difahami anak-anak didik kita sejak di masa primary school, misal SMP, SMA. Tapi kan itu sulit ya untuk memasukkan hal-hal itu di kurikulum sekolah karena itu biasanya dikenalkan di higher education di universitas. Nah, tantangannya adalah ya itu tadi berarti jalan tengahnya bagaimana cara para peneliti di social neuroscience, di pendidikan, di psikologi itu bersama-sama menghasilkan sebuah hasil penelitian yang kredibel untuk diberikan sebagai pertimbangan pemangku kebijakan di pendidikan primary untuk membuat pendekatan baru yang lebih dinamis untuk adolescent learning. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan untuk remaja, sebetulnya mungkin secara sederhana adalah sama seperti misal yang mungkin sebagian sudah mengimplementasikan, sebagian belum, dan sebagian sedang menuju ke sana. Itu adalah apa yang kita sebut atau kita kenal sebagai active learning method atau student centered learning. Nah,
pasti Mas Anwari dan juga banyak dari kita semua sudah cukup familiar ya dengan itu. Cuma implementasinya di lapangan itu memang tidak semudah seperti yang ada di teori. Segala sesuatunya kan memang butuh proses ya. Salah satu yang mungkin simple dalam konteks active learning atau student based learning, memang pertama yang harus dilakukan itu adalah merekonstruksi bagaimana para pendidik menjadi fasilitator di kelas. Jadi sebelum masuk ke bagaimana kita membersamai anak didik kita, para remaja ini, berarti fasilitatornya, para pendidiknya ini dibekali secara cukup tentang metode-metode active learning. Saya rasa saya cukup positif thinking ya, bahwa sejauh ini instansi pendidikan dan juga departemen-departemen pemangku kebijakan sebetulnya sudah memberikan cukup wadah untuk mengupgrade atau memberikan skill dan pengetahuan yang terbaru pada para pendidik agar lebih memahami bagaimana mengimplementasikan active learning atau student centered learning. Kalau secara awam kita lihat kalau active learning itu biasanya proporsi siswa untuk berbicara itu akan lebih banyak dibanding guru. Dan kegiatan-kegiatan di dalam kelas itu didominasi oleh kegiatan yang bersifat diskusi. Artinya tidak searah, tidak pedagogi lagi, tapi andragogi ya. Jadi desain dalam konteks desain kelas saja, bagaimana kita mengatur tempat duduk siswa itu sebenarnya memperlihatkan metode learning seperti apa sih yang diterapkan di kelas tersebut. Kalau active learning atau student centered learning biasanya meja, kursi untuk para siswa itu didesain seperti misal letter U atau letter O. Dan si fasilitator atau pendidik itu biasanya misal duduk di tengah atau mengeliling berjalan secara dinamis. Nah itu dari segi kayak ngelihat konstruksi kelasnya saja sudah berbeda antara active learning dan passive learning. Karena apa? Karena ketika teacher based learning sama student center learning itu diimplementasikan, tentu ada perbedaan mendasar ya dari segi itu. Nah lantas dari segi metodenya sendiri nanti yang diterapkan di kelas juga tentunya berbeda. Ketika memberikan porsi berbicara lebih, diskusi lebih para anak didik, para remaja ini, tentunya si fasilitator sudah lebih dulu memahami bagaimana mengelola, memanage, jangan sampai nanti ketika dikasih diskusi malah justru tujuan pembelajaran, goal pembelajaran itu tidak tercapai. Jadi memang persiapan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif, lebih banyak memberikan porsi untuk para remaja berbicara, itu juga memang perlu dilandasi oleh perencanaan yang juga tidak simpel, tidak sederhana. Oke, secara teoritis mungkin mudah dibaca dalam tanda kutip ya, tetapi memang praktek itu banyak sekali faktor yang harus dilihat, harus dipertimbangkan, dan harus dimasukkan memang benar-benar dalam porsi yang katakanlah efektif menurut kondisi dan keadaan yang ada di sekitar sekolah maupun di kelas itu sendiri gitu, termasuk guru dan juga background dari siswanya. Apa yang sebenarnya sekolah sekarang bisa lakukan untuk gimana ya bahasanya itu foster atau merawat perkembangan intelektual dan juga perkembangan identitas tadi yang katakanlah kalau rebel dan kawan-kawan maksudnya yang tadi kan terkesan negatif ya mungkin, tetapi yang di sini identity adalah yang berkaitan dengan positive things seperti cultural background mereka, kemudian potensi mereka. Oke, jadi kalau pertanyaannya atau arah diskusinya adalah apa yang bisa sekolah lakukan saat ini untuk membersamai para anak didik remaja ini untuk bisa fokus pengembangan secara positif, juga engage dengan kultural dan lain sebagainya, itu adalah mungkin saya tidak tahu ini idealis atau tidak, bahwa sebetulnya sekolah bisa membuat
pendekatan yang sebenarnya mudah dilakukan, yaitu melibatkan orang tua. Artinya selama ini kadang sekolah dibebani oleh tugas untuk mendidik dan membuat anak-anak didik kita menjadi sopan, pintar, dan sesuai ekspektasi orang tua tanpa pelibatan orang tua. Nah, pelibatan di sini adalah artinya ada komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Ada beberapa prototipe sekolah yang sudah melibatkan konteks pendekatan seperti ini. Kalau di Jogja yang setahu saya Sanggar Anak Alam ya Mas. Jadi itu level SD, SMP, SMA. Di situ kenapa ini menjadi saya coba sampaikan di sini, karena memang untuk mengembangkan potensi-potensi positif seorang individu remaja itu tidak bisa dilakukan di ranah sekolah saja, atau tidak bisa dilakukan oleh agen pendidik di sekolah formal saja, tapi perlu kerjasama dan support dari agen keluarga atau keluarga masing-masing. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam konteks agar bisa mensupport eksplorasi sisi positif atau karakter positif remaja, itu tadi ya, active learning itu dalam konteks misal guru yang ada di kelas misal memberikan sedikit waktu di pelajaran itu untuk misal diskusi atau role play, atau memodifikasi tugas-tugas yang selama ini didominasi oleh tugas tertulis atau analisis menjadi tugas yang bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan apa yang dirasakan remaja, anak didik, apa yang dipersepsikan. Tapi saya tidak tahu karena kebetulan saya tidak berkecimpung di primary school, dalam arti saya pernah mengajar SMA tapi tidak dalam waktu yang lama, sehingga saya tidak tahu. Tentunya ada karakteristik tersendiri ya, karena kalau di misal pendidikan universitas kita bisa lebih dinamis, tapi mungkin di pendidikan menengah itu kan kadang terpatok pada sistem yang memang mengharuskan pendidik itu mengejar beberapa tujuan secara administratif atau beberapa tujuan yang sudah ditentukan lebih dulu. Nah, cara menyikapi bagaimana kita fokus untuk membersamai anak didik remaja menjadi lebih positif adalah kita menyeimbangkan antara aktivitas untuk mereka istilahnya berkembang secara nalar kognitif di pelajaran-pelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Juga sebetulnya kalau tadi disinggung tentang sisi rebel remaja, artinya adalah kita sebagai pendidik dan orang tua kadang memang perlu memberikan porsi agar mereka melalui menjadi rebel, lantas kita bersamai untuk mengidentifikasi apa konsekuensi ketika mereka bersikap seperti ini atau tidak mengikuti hal yang seharusnya. Ada konsekuensi yang mungkin mereka bisa pelajari in the long term ya. Jadi memang istilahnya tidak bisa instan untuk mengharapkan remaja itu tidak sama sekali memiliki sisi rebel atau tidak sama sekali terjerumus dalam konteks pengambilan keputusan yang kompulsif dan lain sebagainya. Artinya proses pembelajaran remaja itu memang perlu melalui trial error, melalui fase di mana mereka mungkin melakukan kesalahan, lantas dari kesalahan tersebut bisa evaluasi dan memetik sebuah pelajaran. Catatannya adalah jangan sampai ketika remaja sebagai individu yang terlalu risk-taking behavior tadi, terlalu mengambil perilaku yang beresiko itu, sama sekali kita tidak kasih kita tidak bersamai, karena remaja memang masih tetap membutuhkan bantuan untuk menentukan batasan dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Tapi biasanya di konteks membersamai untuk menentukan batasan ini, agen-agen pendidik ataupun orang tua sendiri tidak memberikan hak suara. Akhirnya remaja menjadi reluktan, mungkin tambah penasaran terhadap sesuatu yang dianggap oleh orang tua itu tidak baik. Mereka akan semakin merasa tertantang atau tertarik untuk melakukannya. Nah, bagaimana juga ketika kita ingin mereka lebih fokus atau bisa mengeksplorasi sisi positif mereka, saya yakin sistem pendidikan para pendidik saat ini tetap sudah menuju ke arah bagaimana memfasilitasi remaja untuk
berkembang secara positif. Yang satu yang paling mudah sebenarnya dilakukan adalah kita sebagai pendidik, orang tua ataupun orang dewasa di lingkup kehidupan remaja itu kita perlu menjadi role model positif tapi friendly atau bersahabat bagi remaja. Jangan sampai kita terlihat membuat gap dengan remaja. Artinya remaja memandang orang dewasa di sekelilingnya, para pendidik atau orang tua mereka itu bukan individu-individu yang bisa menjadi sahabat mereka. Mereka akan menjadi tertutup. Tapi sekali lagi ya, berbicara seperti ini kan mudah, tapi prakteknya sulit. Saya sendiri belum memiliki anak remaja. Mungkin kalau dalam case individu saya memiliki seorang keponakan yang dalam tahap usianya ada di fase remaja. Memang kadang mereka memang tidak begitu tertarik melakukan diskusi dengan orang dewasa. Mereka itu tadi lebih merasa hidup ketika mereka berinteraksi dengan teman sebaya. Ya, ketika seperti itu kita sedapat mungkin memahami, kita berikan porsi mereka untuk tumbuh positif bersama para teman sebaya, sembari kita juga memonitor dengan proporsional tentunya. Bisakah saya mengatakan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah mengapresiasi atau mengembrace secara natural perkembangan mereka, agar mereka biar benar-benar tuh menemukan joy atau menemukan kesenangan sesuai dengan identitas mereka, sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka. Artinya lebih ke benar-benar memahami dan mau mendengarkan mereka. Betul, iya, betul seperti itu. Jadi kita mengembrace bagaimana mereka melalui proses mereka, lantas kita juga mengapresiasi, karena dalam konteks remaja kan tahapan setelah anak-anak ya. Nah, repotnya itu ketika kita sebagai orang dewasa sudah kadung terdogma atau terkungkung pada perspektif yang kita dapatkan dulu, bahwa dalam apresiasi, misal dari apresiasi pendidikan saja, kita dikotak-kotakan, kita dilabeli tentang konteks pencapaian akademis tertentu berhubungan dengan keadaan ataupun kemampuan kognitif tertentu. Padahal tadi ya, proses mental, penalaran dan juga potensi kognitif, potensi sosial, potensi kinestetik dan lain sebagainya itu kan sangat diverse atau beragam dan bermacam-macam. Jangan sampai minimnya apresiasi justru menghambat para remaja untuk mengeksplorasi apa yang menjadi kelebihan dia mungkin, karena setiap manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Setiap individu kan pasti ada bagian bagian penalaran yang lebih kuat, ada bagian skill yang lebih kuat dibanding mungkin penalaran dan skill lainnya. Nah, harapannya adalah kita sebagai orang dewasa bisa membantu mereka juga dengan mengembrace segala sesuatunya itu, dengan cara kita mengembrace dulu dan kita mengapresiasi dulu. Tapi memang realita di lapangan itu kan memang kita kadung terjebak pada hierarki pengetahuan ya, hierarki bagaimana kita mengapresiasi sebuah skill, sebuah pengetahuan dan sebuah potensi. Jadi harapannya sih ke depan lebih apresiasi di lingkup pendidikan dan di lingkup sosial itu lebih lebih humanis. Artinya segala sesuatu yang muncul sebagai potensi dari individu, baik itu remaja, anak-anak ataupun orang dewasa, itu perlu kita apresiasi secara setara. Jadi tidak ada satu potensi ataupun satu kemampuan yang melebihi dari potensi yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.